tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan bahkan berbuat syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni mereka yang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis beliau, "Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar." Siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka dia masuk neraka. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban, adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La ikraha fid-din." Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memeluk agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas salah tuduhan yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Islam disebarkan dengan kekerasan. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Maka seakan Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala rela kalau hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan oleh manusia. Namun ketika manusia tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka wajib untuk tunduk pada aturan-aturan Islam, dan jika mereka tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Islam, maka disinilah ada syariat peperangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerangi mereka yang tidak memeluk agama Islam? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar setiap manusia beribadah kepada Allah dengan kesadarannya, dengan keyakinannya, dan tidak ada paksaan. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan memerangi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan aturan-aturan yang Dia buat untuk dilaksanakan oleh manusia? Maka Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh bahkan semesta alam ini, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ridha kalau beliau atau kalau Dia tidak diibadahi, tapi Allah tidak ridha kalau umat manusia tidak menjalankan aturan-aturan Islam. Karena dalam aturan-aturan Islam ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di mana manusia tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat kecuali dengan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang non-muslim sekalipun ketika hidup di bawah naungan aturan-aturan Islam, maka minimal kebahagiaan dunia akan mereka dapatkan. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Allah dahulukan 'allamal Qur'an sebelum khalaqal insan. Artinya nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an, jauh lebih besar, jauh lebih penting dibandingkan nikmat penciptaan, yaitu khalaqal insan. Maka inilah yang kemudian patut untuk kita renungkan, patut untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan Islam tidak untuk mengekang kehidupan kita, tidak untuk membuat kita tidak bahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan itu agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini, dan juga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita pahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kenikmatan itu patut kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan berlapang dada dan dengan penuh kerelaan dan keridhaan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita jalankan setiap aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kemudian kita pahami kalau itu semua Allah Subhanahu wa taala buat untuk kebahagiaan kita. Dan kalau kita syukuri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain dengan memberikan kebahagiaan yang tidak terkira. Namun ketika kita kufuri nikmat Islam itu, nikmat iman itu, nikmat aturan-aturan dari Allah itu, maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Maka disinilah pentingnya kemudian kita mengetahui tentang indahnya syariat Islam. Dan kenapa kemudian kita memahami, kenapa harus kemudian kita menerapkan syariat Islam? Karena hanya dengan syariat inilah kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua adalah pribadi-pribadi yang sanggup menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita menjadi negeri yang menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini menjadi negeri yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Sawu sufufakum, diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.